Mereka pun hendak melakukan peperangan saat ini. Salah satu pasukan memberikan informasi kepada Jenderal Fang kalau negara Li sudah membawa pasukannya untuk mundur. Jenderal Fang seketika tertawa karena negara Mo saat ini sudah tidak memiliki aliansi lagi. Peperangan pun akhirnya terjadi. Terlihat Raja Heng memberikan informasi kepada petinggi kerajaan untuk tak usah khawatir, karena 3 negara yang menyerang negara Heng saat ini pasti ia kalahkan. Sesaat Permaisuri Bunga menanyakan keadaan Zichu, namun Raja Heng hanya diam dan lalu pergi dari sana. Di lain sisi, Jian Li bersama Melati telah tiba di perguruan pedang Mishan. Bai Li menanyakan keberadaan Ding Ning saat ini. Jian Li menjawab kalau mereka berpisah di jalan, karena Ding Ning bersama Mawar hendak melakukan sesuatu hal terlebih dahulu, dan mereka berjanji akan bertemu di perguruan pedang Mishan 3 hari lagi. Jian Li juga menceritakan kalau saat ini Ding Ning telah berhasil mendapatkan pedang pusaka. Namun di saat itu, Raja Heng juga berada di sana untuk merebutnya. Ding Ning yang merupakan Jin Meng telah diketahui oleh Raja Heng. Mendengarkan hal tersebut, Bai Li bersama Guru Liu menjadi khawatir, karena pastinya Raja Heng cepat atau lambat akan membunuh Ding Ning. Di lain tempat, Permaisuri Bunga menjenguk Zichu yang terbaring lemah. Di sana Zichu bercerita kalau ia tidak tahu kenapa dirinya secara tiba-tiba menyinggung kematian Jin Meng kepada Raja Heng. Ia mengucapkan hal tersebut tanpa ia sadari. Di saat itu, Zichu merasa seperti sedang dikendalikan oleh seseorang yang membuatnya tak bisa berhenti berbicara dan terus menyinggung Raja Heng. Permaisuri Bunga seketika menyadari kalau anaknya ini telah diracuni racun serangga. Ia pun menyuruh pelayannya untuk menyelidiki kasus tersebut dan mencari siapa dalang di balik semuanya ini. Lalu ia pun menemui Raja Heng dan menanyakan kenapa Raja Heng tidak mencari tahu siapa orang yang telah meracuni Zichu. Karena ia tahu Zichu pasti terkena racun serangga. Di sana justru Raja Heng menjadi kesal dan tiba-tiba mencekik Permaisuri Bunga. Ia berkata kalau saat ini Jin Meng masih hidup. Sontak perkataannya itu membuat Permaisuri Bunga sangat terkejut. Raja Heng terus saja kepikiran mengenai Ding Ning yang ternyata adalah Jin Meng. Ia pun merasa bodoh karena baru mengetahuinya. Permaisuri Bunga terus saja melatih ilmu penyambung nyawa hingga ia muntah darah karena kitab tersebut adalah palsu. Raja Heng datang ke sana dan membantunya. Melihat kitab tersebut, Raja Heng menyadari kalau Permaisuri hendak memaksakan diri agar bisa naik menjadi praktisi level 8. Sesaat Raja Heng menjadi marah karena ia menganggap Permaisuri hendak menyamai kekuatannya dengan dirinya yang merupakan praktisi level 8. Sebelum Raja Heng pergi, ia sempat berkata kalau Ding Ning adalah Jin Meng, dan setelah itu ia pergi dari sana.
你要知道，祝你丁宁梦见了。 Seketika permaisuri bunga menangis dan tertawa karena ia merasa bersalah sewaktu dulu pernah mengkhianati Jin Meng. Setelah itu ia memerintahkan pelayannya untuk menemukan Ding Ning dan harus menyelamatkannya sebelum Raja Heng membunuhnya. Sedangkan Ding Ning saat ini sedang bermeditasi dan secara perlahan kekuatannya sudah mulai kembali. Sedikit info, semenjak Jin Meng berubah menjadi Ding Ning, kekuatannya seketika menghilang, dan ia pun secara perlahan belajar bela diri agar bisa mendapatkan kekuatannya kembali. Namun, setelah menemukan pedang pusaka, kini ia tak perlu berlatih bela diri lagi karena kekuatannya pasti akan kembali lagi ke tubuhnya berkat pedang pusaka itu. Ternyata, pelayan dari Han berhasil menemukan Ding Ning dan Mawar di dalam goa. Mawar yang menyadari akan hal itu dengan cepat menyerangnya. Saat bertarung, sesaat Mawar terkena racun mematikan yang diserang oleh pelayan milik Han. Untung saja Ding Ning datang ke sana dan membantunya mengalahkan semua pasukan di sana. Setelah itu ia membawa Mawar untuk meninggalkan tempat tersebut. Singkatnya, Ding Ning membawa Mawar pergi yang saat ini terkena hawa dingin yang berlebihan di tubuhnya.元武知道了我的身份，我一定要在元武之前上。 Saat menemukan sebuah gubuk tua, ia pun langsung masuk ke dalam untuk menyembuhkan penyakit hawa dingin di tubuh Mawar. Namun lagi-lagi, pelayan milik Han berhasil menemukan keberadaan mereka berdua. 你刚刚也变好。他们追过来了，我去看看。 Melihat hal tersebut, Ding Ning langsung keluar dan membantai habis seluruh pasukan musuh dengan pedangnya. Dari kejauhan, pelayan milik permaisuri bunga melihat Ding Ning yang sedang bertarung. Sesaat ia melihat Mawar yang sedang tak berdaya. Ding Ning akhirnya berhasil mengalahkan semua pasukan di sana hingga lari terbirit-birit. Namun di saat ia masuk ke dalam gubuk itu, ia sudah tidak menemukan keberadaan Mawar di sana. Keesokan harinya, Han lagi-lagi memaksa pelayannya tersebut untuk meracuni Zichu hingga menjadi gila. Awalnya, si pelayan menolak karena ia merasa takut. Namun Han terus memaksa dan mengancam keluarganya akan dibunuh. Hal itu membuat si pelayan mau tidak mau melakukan perintahnya. Setelah itu, si pelayan yang ketakutan datang ke kamar Zichu dan memberikan sebuah makanan beracun tersebut. Di sini, Zichu mengetahui semuanya dan ia sengaja memakan makanan itu. Tak lama kemudian, ia memberikan surat kepada si pelayan, yang dimana surat tersebut merupakan pembebasan si pelayan yang boleh pulang ke rumah.
Sontak, ia pun menangis melihat kebaikan dari Zichu, dan ia pun membuang makanan tersebut sambil meminta maaf tentang apa yang sudah ia perbuat. Saat ini, Mawar sedang disandera dan permaisuri bunga menemuinya di sana. Ia menanyakan keberadaan Dingning saat ini dan kenapa Mawar tidak memberitahukan kepadanya soal Dingning yang merupakan Jinmeng. Mawar menjawab kalau bunga tidak perlu tahu karena bagaimanapun juga bunga merupakan pembunuh yang telah membunuh Jinmeng. Sesaat Mawar dilepaskan dan bunga mengajaknya berduel. Duel itu memperebutkan siapa yang berhak memiliki Dingning saat ini. Namun pada akhirnya Mawar kalah darinya yang membuat ia terluka dan sekarat. Di lain sisi, Huang memberikan informasi kepada Raja Heng kalau saat ini Zichu dalam kondisi sekarat. Dan pelayan yang meracuni Zichu telah mengaku kalau ia diperintah oleh Han untuk meracuni Zichu. Mendengarkan hal tersebut, Raja Heng menjadi murka kepada Han. Keesokan harinya, Dingning hendak pulang ke rumah arak miliknya. Namun di sana terdapat pasukan dari permaisuri bunga yang telah menghadangnya. Dingning meminta mereka untuk pergi sebelum ia membunuhnya. Sontak pasukan di sana langsung mundur secara perlahan karena ketakutan. Namun, pasukan diminta untuk menyerangnya. Dingning yang tak ada pilihan langsung menghabisi satu persatu pasukan tersebut hingga tewas. Setelah berhasil membasmi semua pasukan, ia pun masuk ke dalam. Dan ternyata bunga menunggunya di sana dengan harapan Dingning atau Jinmeng ini masih mau memaafkannya atas segala perbuatan yang telah ia lakukan 10 tahun yang lalu. Dingning menjawab kalau ia sudah menyimpan dendam kepada bunga dan Raja Heng. Ia pun menyembunyikan identitasnya selama 10 tahun ini karena ia harus mengembalikan kekuatannya terlebih dahulu. Dan satu-satunya orang yang ia cintai saat ini adalah Mawar, bukan lagi bunga. Di saat ia mendekati Mawar, terlihat Mawar sudah dalam kondisi sekarat dan hampir mati. Bunga seketika langsung menariknya dan berkata kalau ia selama ini hanya mencintai Jinmeng. Alasan ia dekat dengan Raja Heng karena ia ingin merebut kekuasaan negara Heng. Apabila ia berhasil menjadi penguasa, baru ia bisa membawa orang-orang di daerah miliknya, yaitu daerah Xiaozong, untuk ke negara Heng. Dan setelah itu ia berencana menghidupkan kembali Jinmeng, dan itulah misi yang ia rencanakan sebenarnya. Namun Dingning menjawab ia sudah lebih dulu sakit hati kepada bunga dan Raja Heng yang membunuhnya dan menghancurkan perguruan pedang Baishan miliknya. Ia tak akan memaafkan bunga ataupun Raja Heng. Apabila waktunya telah tiba, Dingning akan membunuh mereka berdua. Bunga seketika mengancungkan pedangnya. Namun Dingning terus berjalan sambil tubuhnya tertusuk pedang tersebut. Melihat hal itu, sambil menangis, Bunga langsung mematahkan pedangnya. Dingning lalu secara perlahan mendekati Mawar dan membawanya pergi dari sana.